Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Putri Oktaviani, kelas HES 4I dengan NIM 3 terakhir 114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berasal dari kata Latin, yaitu fiscus, yang merujuk pada kekuasaan keuangan zaman Romawi kuno. Menurut KBBI, fiskal berkaitan dengan penerimaan negara atau pajak. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah, terutama dalam bentuk pajak. Kebijakan ini juga mencangkup tindakan pemerintah yang mengubah perpajakan atau pengeluaran yang mengatasi masalah ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter melibatkan penggunaan dana anggaran negara dalam perekonomian. Kategori kebijakan fiskal. 1. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberian pemerintah atau belanja negara mencangkup pembangunan infrastruktur jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan militer, gaji guru, dan sebagainya. 2. Perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah, baik perusahaan maupun rumah tangga. Memiliki kewajiban membayar pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. 3. Transfer. Pembayaran transfer. Kategori ini mencangkup kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran transfer, seperti bantuan sosial, subsidi, atau bantuan keuangan lainnya dari pemerintah kepada individu, kelompok, atau entitas lainnya. Peran kebijakan fiskal. 1. Alokasi sumber daya. Kebijakan fiskal mengatur penggunaan pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan sosial dan perlindungan sosial secara efisien. 2. Stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk mencegah fluktuasi berlebihan. 3. Distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menyelaraskan distribusi pendapatan di masyarakat dengan mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan kemiskinan melalui alokasi sumber daya yang adil dan merata. Kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah saling terkait. Pemerintahan daerah bisa meningkatkan kondisi fiskal dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, untuk meningkatkan kondisi makroekonomi, pemerintah bisa meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah berpotensi meningkatkan penerimaan. Pajak juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan bisa didistribusikan untuk pertumbuhan strategis. Variabel lainnya seperti belanja pegawai, penerimaan migas, dan pengeluaran pemerintah juga berpengaruh. Kebijakan fiskal termasuk pengeluaran dan pajak memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Makna kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen utama pemerintah untuk mengelola ekonomi, bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Secara internal, fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Sementara di sisi eksternal, kebijakan ini berupaya mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Tujuan kebijakan moneter. 1. Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran, memastikan fungsinya sebagai alat transaksi ekonomi. 2. Mempertahankan keseimbangan antara likuiditas perekonomian dan stabilitas harga untuk mencegah inflasi dan deflasi berlebihan. 3. Mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, terutama saat penerimaan pajak terbatas. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, khususnya dalam situasi resesi atau depresi. Yang pertama, penurunan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mendorong penurunan suku bunga pinjaman, merangsang pengeluaran dan investasi. 2. Pembelian surat berharga oleh bank sentral untuk meningkatkan likuiditas di pasar yang dapat digunakan untuk belanja dan investasi. Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, terutama saat menghadapi tekanan inflasi. Pertama, meningkatkan suku bunga oleh bank sentral untuk mengurangi minat meminjam uang sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. 2. Penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral untuk mengurangi
likuiditas di pasar, dan mengendalikan tingkat inflasi. Instrumen kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka, melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2. Fasilitas diskon. Bank sentral mengatur tingkat bunga yang dikenakan oleh bank umum untuk mempengaruhi minat mereka dalam meminjam uang sehingga memengaruhi jumlah uang yang beredar. 3. Rasio cadangan wajib. Mengatur jumlah dana cadangan yang harus disimpan oleh bank dengan menurunkan atau meningkatkan rasio ini untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. 4. Himbauan moral. Memberikan himbauan kepada pelaku ekonomi, terutama lembaga keuangan, untuk mengatur perilaku mereka terkait pemberian kredit tanpa menggunakan instrumen langsung seperti tingkat bunga atau rasio cadangan wajib. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.